Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di hari ke-8 di salah satu episode di akhir zaman. 3 April 2026, orang-orang Kristen yang sedang beribadah di Tangerang tiba-tiba digeruduk oleh massa dan Satpol PP. Mereka, orang-orang yang menggeruduk itu merasa bahwa mereka itu sakit hati, mereka itu terluka, mereka itu kepanasan ketika ada orang lain dari agama lain beribadah di tempat di kampung halaman mereka. Karena mereka merasa terusik, kepanasan dan sakit hati, maka mereka memutuskan untuk menggeruduk tempat ibadah itu yang dipenuhi oleh jemaat yang sedang berdoa. Apa alasannya? Salah satu alasan paling klasik yang menyakitkan itu adalah bahwa tempat ibadah itu katanya tanpa izin, dan karena itu semua orang yang melakukan aktivitas berdoa di sana itu juga tidak boleh melaksanakan karena tidak ada izinnya. Ini kemudian yang lebih lucunya lagi adalah bahwa orang-orang yang melabrak itu kemudian mengatakan jangan dibesar-besarkan, demi toleransi, demi kerukunan, mohon jangan dibesar-besarkan karena acara ini sebenarnya memang sejak awal sudah salah. Jadi kalau kita menggeruduk itu clear, sudah ya, kami kepanasan, kami terprovokasi, kami merasa dibohongin kalau ada orang agama lain beribadah di tempat kami. Jadi imannya tuh setipis itu. Jadi kalau ada orang yang beribadah di tempatnya sendiri, tetapi di lingkungan rumah, maka mereka itu akan kepanasan. Nah, kemudian mereka mengatasnamakan toleransi, kerukunan, dan karena itu tidak berizin. Dan mereka minta untuk tidak dibesar-besarkan kasus ini. Ini bukannya tidak harus dibesar-besarkan, tetapi ini memang sudah besar, Baraya. Jadi kalau Baraya melihat statistik, sejak zaman reformasi sampai zaman sekarang, ada lebih dari 1.000 gereja yang dibakar atau dihancurkan atau disegel atau tidak diizinkan atau diblok sama sekali untuk tidak boleh menjalankan ritual di sana. Lebih dari 1.000, Baraya. Kenapa? Ya alasannya macam-macam, tapi salah satu alasannya itu adalah demi menjaga kerukunan. Jadi kita hanya boleh rukun kalau misalkan umat agama lain itu tidak boleh ibadah di sini, kalau mungkin tidak ada di kampung ini. Jadi semuanya itu harus homogen. Kan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sejak awal multikultural. Masyarakat Indonesia sejak awal itu adalah masyarakat yang etnisnya beda, bahasanya beda, kepercayaannya beda. Lalu kenapa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan orang Islam dan mengatasnamakan orang Indonesia, kemudian melanggar itu semua dengan mengatakan kami kepanasan kalau ada orang beragama lain beribadah di situ. Dan kalau urusannya adalah urusan izin, itu bukan hanya gereja, Baraya. Mayoritas masjid di Indonesia itu tanpa izin. Izinnya nggak selesai. Kenapa? Karena tempat ibadah itu ya ditolerir saja kalau izinnya belum selesai karena izinnya panjang. Jadi yang bermasalah di sini itu adalah birokrasi negara Indonesia yang perizinannya itu begitu ribet. Coba silakan Baraya cek kelurahan, Baraya silakan cek kecamatan, masjid Baraya itu terdaftar atau enggak, punya IMB-nya atau enggak. Sedikit sekali yang memilikinya. Masjid yang izin dari atas sampai bawahnya itu sudah selesai semuanya, itu minoritas. Nah, apakah masjid-masjid yang tidak izin yang menjadi mayoritas itu ketika sholat maghrib harus digerebek? Apakah ketika orang lagi sholat Jumat itu juga harus dihancurkan? Apakah masjid-masjid itu tidak boleh mengumandangkan azan hanya gara-gara tidak ada izin? Kan nggak seperti itu konsepnya, Baraya. Dan kalau misalkan ngomongin soal izin lagi, itu bukan hanya masjid, pesantren. Ada 40.000 pesantren di Indonesia dan atau lebih. Dan hanya 50-an saja pesantren itu yang izinnya lengkap dari awal sampai akhir. Apakah kemudian 40 ribuan pesantren itu kemudian harus disegel, harus digeruduk, harus dibakar, harus tidak boleh ada kegiatan pendidikan di sana? Kan nggak gitu mikirnya itu. Itu hanya gara-gara orang beragama lain beribadah, berdoa, kemudian kita kepanasan dan cari alasan izin apa segala rupa untuk menyelenggarakannya. Padahal ada pesantren yang tidak ada izin, tidak ada perencanaan, sampai runtuh sama sekali, menimpa puluhan orang di dalamnya. Justru mendapatkan bantuan miliaran rupiah untuk membangun kembali pesantren itu yang tidak ada izin IMB-nya itu. Kan ini ironi, Baraya. Jadi dalam hal ini kita kaum muslimin itu malu, Baraya. Di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar dipermalukan, dilecehkan, diintimidasi, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Di media-media kita memiliki cap yang jelek dan sebagainya. Itu tuh fakta hari ini. Dan siapa yang membuat kaum muslimin itu dipermalukan, dilecehkan dengan cara seperti ini? Ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika ada orang beragama lain beribadah, kemudian digeruduk, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi. Makanya saya tuh sering bilang di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar
berislam itu seperti menggenggam bara api, sakitnya tuh luar biasa Baraya. Jadi teknologi kita nebeng sama orang lain, kemudian ilmu pengetahuan kita nebeng sama orang lain, ekonomi kita mengemis sama pihak lain, aturan-aturan kita harus nginduk sama pihak lain, kemudian negara-negara muslim harus memuja dan memuji Putin hanya agar dia dapat sumbangan rudal, hanya agar mendapatkan sumbangan teknologi. Dan ketika kaum muslimin sekarang hanya bisa merengek dan meminta seperti itu saja, lalu kaum muslimin apa? Ada agama lain dirusak, ada penganut agama lain digangguin dan sebagainya. Di sisi lain mereka kalau sholat aja kadang-kadang di jalan dan bikin jalan macet. Itu kan memalukan. Dan yang luar biasanya apa? Ketika ada upaya untuk memperbaiki gimana caranya perbaikan ini, orang yang berupaya memperbaiki keadaan itu dihujat, dicaci maki, diancam bunuh, diframing, difitnah segala rupa. Karena Islam tuh ya harus kasar, harus jahat, kelihatan di media tuh harus seperti itu. Jadi ada upaya segala rupa, kayak misalkan saya mengatakan hal yang seperti ini, itu di kolom komentar akan penuh, itu akan ada banyak ustadz-ustadz yang komentari bahwa kenapa si Gembul ini selalu pro terhadap orang Kristen, pro terhadap orang Israel, pro terhadap PKI, begitu aja terus. Segala upaya untuk memperbaiki wajah kaum muslimin itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman, dan orang yang melakukan itu adalah akan diancam pembunuhan. Itu tuh real. Itu yang terjadi di akhir zaman, di zaman kegelapan ini. Ya, tapi masalahnya itu adalah kan kamu bukan ulama, jadi gak boleh ngomong-ngomong soal agama. Itu klasik banget mereka itu. Ya kalaupun saya anggap bukan ulama, kalau orang-orang yang berusaha untuk menyadarkan orang itu dianggapnya bukan ulama, ulamanya sekarang kemana? Tunjukkan di mana ulama yang mengomentari masalah-masalah yang seperti itu. Mereka ngumpet. Mereka sembunyi. Yang paling banter kalaupun mereka muncul, mereka akan membela orang-orang yang menggerebek itu, yang mempermalukan Islam itu. Itu pada faktanya itu di jajaran ulama-ulama bawah, di jajaran ulama-ulama yang per individu itu mereka nggak akan komen soal terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Mereka takut kehilangan jamaahnya, mereka takut dibully dan dicaci maki. Jadi mereka akan biarkan saja kaum muslimin itu melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan agamanya sendiri demi jamaah mereka. Demi mereka dapat sumbangan sunduk terus-terusan setiap kali mereka buka pengajian. Ya mungkin seperti itu, tapi apapun alasannya yang jelas kita tahu bahwa mereka tidak bersuara sama sekali. Jadi kalau misalkan ada komentar, kenapa kamu yang berkomentar bukan ulama? Ulama-ulamanya nggak ngomong Baraya, diam bungkam. Dan lihat organisasi-organisasi keulamaan mana yang ngomong? Senyap, bungkam. Ulama-ulama yang berafiliasi dengan kelompok besar, dengan organisasi besar, dengan ormas besar, ya sekarang juga mereka nggak ngomong apapun terkait dengan hal ini. Padahal ini tuh tanggung jawab mereka, Baraya. Ini tuh tanggung jawab NU, tanggung jawab Muhammadiyah, tanggung jawab MUI dan sebagainya. Tapi ketika ada kasus seperti ini, mereka tuh nggak akan berbicara apa-apa. Ya paling redakan emosi ya, jangan ribut ya, paling sejauh itu saja. Ini kan pembinaan tuh sebenarnya adalah urusan mereka, kan mereka ngakunya ulama, mereka ngakunya ormas ulama gitu kan, harusnya seperti. Tapi kan ya kita nggak ngelihat aksinya seperti apa. Dan setelah diselidiki ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah rebutan tambang. Oh ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah, saling hujat satu sama lain antar pengurus gara-gara rebutan kuota haji. Karena mereka itu sedang rebutan bisnis travel umroh, karena mereka itu sedang sibuk-sibuknya jualan air liur Nabi dan sebagainya. Nah, ulama-ulama yang ada tuh yang seperti itu yang sekarang tuh. Makanya kalau misalkan ditagih, ini pembinaan jamaah di mana? Ini apa di mana? Ya enggak. Rebutan tambang itu bisa menyebabkan mereka dua kubu yang katanya saling sayang itu jadi bermusuhan demi tambang. Tapi kalau misalkan terjadi umatnya yang melakukan pelecehan terhadap ajaran agamanya sendiri, mereka akan diam. Ya, karena mereka diam ya apa boleh buat, walaupun bosan saya ngomong lagi kayak gini gitu. Tapi kan kaum muslimin apakah memang aslinya seperti ini ya? Coba Baraya lihat misalkan zaman keemasan, sekarang kan zaman kegelapan, itu zaman keemasan kejayaan Islam di dinasti Umayyah atau misalkan yang lebih awal gitu. Dinasti Umayyah itu ada sebulan sekali itu perdebatan orang Kristen dan orang Islam dengan orang Buddha dengan orang Kristen di depan khalifah itu. Mereka itu berdebat, sharing, kemudian kitab-kitab dari agama lain diterjemahkan, apalagi itu di zaman Abbasiyah. Itu penerjemahan kitab-kitab suci dari agama lain, kemudian orang-orang beragama lain juga boleh masuk ke situ, bahkan ada pejabat terkemuka orang Kristen di zaman Abbasiyah itu namanya Huyain bin Ishaq. Dia tuh debator Kristen,
sekaligus juga pejabat negara, dan dia tuh suka diskusi sama orang-orang, sama khalifah bahkan. Nah, lawan tandingnya itu Al-Jahiz misalkan, yang muslim yang bikin teori evolusi yang semacam itu. Ya mereka tuh biasa-biasa aja, begitu tolerannya. Di Baghdad itu ada ratusan gereja dan ada puluhan sinagog. Dalam populasi 1,5 juta manusia itu ada di situ, dan mereka tuh baik-baik saja, dijamin oleh negara. Nah, itu adalah situasi orang-orang Islam ketika mereka tuh ada di zaman yang agak bener gitu. Nah sekarang ya ampun, astagfirullahaladzim. Makanya saya ingin nuntut kepada bapak-bapak kemarin itu yang di Tangerang itu, saya pengen nuntut ini, kenapa kalian itu begitu mempermalukan Islam? Kenapa niat banget untuk meruntuhkan kredibilitas orang-orang Islam? Kenapa kalian tuh niat banget untuk menghiasi media-media kita dengan kabar-kabar buruk yang anti-Islam? Kenapa setega itu? Kalian tuh dibayar berapa sama Dajjal sampai setega itu mempermalukan Islam terus-menerus? Dan Baraya, orang-orang yang kemarin menggeruduk itu ingat mati ya. Karena siapapun yang menghina Islam, yang menistakan Islam, yang mempermalukan Islam, itu ingat ya, setelah mati itu ada hari penghakiman, ada hari pembalasan, dan kalian semua itu akan dituntut oleh jutaan, oleh miliaran umat muslim karena mempermalukan Islam dari dalam. Dan bukan hanya miliaran kaum muslimin, ingat baik-baik, Nabi yang akan menuntut kalian. Karena Nabi sudah mengatakan, siapapun yang menyakiti kafir zimmi, maka akulah yang akan menuntut kalian di hari penghakiman. Itu Nabi sendiri yang akan menuntut, dan jutaan dan miliaran kaum muslimin. Jadi silahkan kumpulin pahala sebesar-besarnya buat modal, karena mungkin nanti akan ada penggerusan pahala besar-besaran karena tuntutan yang luar biasa ini. Tuntutan langsung dari Nabi. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.